Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus dan terus semangat. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun dan juga tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa untuk pendewasaan dan untuk penataan jiwa, menata hati, dan juga untuk membeningkan hati. Semangat terus belajar dan terus belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Semangat ya, kita sama-sama belajar agar setiap hari ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang kita ketahui itu semakin bertambah dan semakin bertambah. Nah, kalau ilmu kita semakin hari semakin bertambah, maka banyak kesempatan untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, melanjutkan pembahasan yang kemarin, kita akan membahas tentang zikir nafas ya. Bahwasannya zikir nafas itu kan berfungsi untuk penyembuhan jiwa atau penyembuhan penyakit dohir maupun penyakit batin. Tapi ada caranya, ada terapinya gitu. Tidak sembarangan bernapas begitu saja, tapi memang harus konsentrasi dan juga kita berzikir mengingat Allah secara batiniah dan juga secara nafas yang teratur. Nah, di sini penyembuhan di sini yang saya akan bedah tuntas itu adalah zikir napas untuk mengosongkan alam bawah sadar kita, yang mana setiap hari kita ngobrol bersama teman, mendengar komentar orang lain, mendengar berita, mendengar ini, mendengar itu, tentu secara tidak langsung bioplasmik di dalam tubuh kita atau yang kita sebut secara batiniahnya itu alam bawah sadar kita itu kan merupakan suatu tampungan energi ya, wadah energi gitu, yang mana positif dan negatif itu bisa masuk semuanya. Nah, makanya kalau kita banyak mendengarkan perkataan yang buruk atau perkataan yang kurang baik, otomatis alam bawah sadar kita itu akan menampungnya. Nah, itu adalah benih-benih energi takdir yang akan terjadi. Terjadi atau tidaknya itu tergantung Allah. Namun, karena kita menampungnya, kalau semakin menumpuk energi negatif itu, maka akan terjadi sesuatu yang negatif juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya kenapa kita dianjurkan untuk berzikir nafas. Jadi zikir 3 in 1, zikir lisan, zikir kolbi, zikir nafas, kita sinkronitaskan dalam waktu yang sama, minimal 1 hari 10 atau 15 menit ya, ketika sebelum tidur atau bangun tidur atau setelah sholat fardu atau juga setelah sholat sunnah, itu terserah yang mana saja sempatnya. Nah, itu fungsinya untuk membersihkan alam bawah sadar kita dari energi negatif yang tidak sengaja tertampung di dalam alam bawah sadar kita sehari-hari gitu. Makanya kenapa orang itu kan ada masa jayanya, tiba-tiba jadi apes, tiba-tiba bangkit, tahu-tahu jadi jatuh. Nah, itu karena tampungan alam bawah sadarnya itu banyak menampung energi-energi negatif dari perkataan orang lain, dari berita, dari sosmed, dari apapun gitu kan. Nah, itu kalau kita diamkan saja, tentu serakan-serakan energi negatif di dalam jiwa kita itu semakin menumpuk. Makanya kadang-kadang ada energi rezekinya yang tersumbat, yang terhambat. Kadang-kadang kita ingin itu ada ujiannya gitu kan. Nah, secara tidak langsung
ya memang itulah alam bawah sadar kita lah yang menampungnya gitu. Makanya zikir nafas ini perlu kita terapikan setiap hari gitu untuk membersihkan alam bawah sadar kita dan digantikan oleh energi positif sehingga rezeki lancar, hidupnya tenang, hatinya bertauhid, terus kita selalu berbuat baik kepada sesama, welas asih, berkasih sayang terhadap alam semesta, terhadap sesama khususnya ya. Nah, makanya hati-hati dalam berbicara, dalam mendengarkan perkataan orang, maka alam bawah sadar kita akan merekamnya. Nah, kalau sudah terekam di dalam alam bawah sadar, itu adalah tanda-tanda takdir yang akan terjadi. Namun terjadinya atau tidaknya itu hanya Allah lah yang menentukan hakikatnya. Namun secara syariat kita menjalankan, ya nasib kita ya kitalah yang merubahnya, bukan orang lain gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi ya itu berarti emang takdirnya seperti itu gitu ya. Nah, makanya istiqomahkan dzikir nafas disertai dengan dzikir kolbi. Dalam hati kita selalu mengingat Allah di setiap irama detak jantung kita, setiap hembusan nafas kita. Kita memohon ridho Allah agar kita selalu diridhoi dalam gerak langkah kita, dalam tidur melek kita, dalam kehidupan kita sehari-hari selalu dalam ridho Allah. Semoga ya. Tapi syaratnya ya kita juga harus ridho terhadap ketetapan Allah. Kalau kita ridho, Allah pun akan meridhoi kita gitu. Jadi harus keridhoan juga harus dijemput gitu. Seperti hidayah Allah akan selalu ada, tapi kita bisa menyebutnya atau tidak gitu kan. Begitupun juga dengan keridhoan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, cukup itu saja dulu tentang dzikir nafas. Kita bedah dzikir sedalam-dalamnya gitu kan, agar kita itu tahu gitu perputaran roda kehidupan itu seperti apa gitu. Jadi ada ininya gitu kan. Makanya kenapa dunia itu selalu berputar ya, memang kadang di atas kadang di bawah ya, begitu juga kita, energi positif masuk, energi negatif keluar, kadang-kadang energi negatif yang masuk, energi positif masih belum tertampung karena tertahan oleh energi negatif ya. Jadi mandek ibaratnya gitu loh, ibarat roda kehidupan itu mandek. Nah, agar selalu lancar, tidak stuck di situ-situ saja, terapinya dengan dzikir nafas disertai dengan dzikir kolbi. Karena dzikir apapun akan lebih baik dengan disertai hadirnya hati. Artinya hatinya, kolbinya berzikir, tidak hanya mengatur napas saja gitu, tidak hanya lisan saja, tapi hati, karena hati hubungannya hubungannya itu dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Kita bertawakal kepada Allah, apapun ketentuannya tentu semua telah ditakdirkan. Namun pilihlah nasib yang baik, langkah yang baik, perbuatan yang baik, dan perkataan yang baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil baiknya dan buang buruknya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Orang baik pandai mengambil hikmah. Sehat lahir dan batin is the best always.